Pemandu bakat Argentina pantau talenta Indonesia, evaluasi skuad Garuda usai hadapi Irak. Hitung-hitungan timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Cetak rekor fantastis pemandu bakat Argentina pantau Marcelino Ferdinand. Performa ciamik Marcelino Ferdinand di laga kontra Irak tak henti-hentinya mengundang perhatian penikmat sepak bola di seluruh dunia. Bahkan satu gol yang dilesakan oleh pemain berusia 19 tahun ini ternyata mendapatkan sorotan dunia di media sosial. Banyak netizen dan media luar negeri yang memuji kemampuan Marcelino di laga perdana Piala Asia 2023 tersebut. Jurnalis asal Malaysia Alvin Neswaran melalui akun X-nya memuji permainan skuad Garuda dan Marcelino Ferdinand yang berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Bahkan influencer asal Thailand yang sering membahas sepak bola, Taulo bahkan memuji pemain KMS Kadense itu sebagai talenta terbaik yang dimiliki Asia Tenggara saat ini. Sementara netizen asal Prancis, David Drill, ikut mengomentari potensi yang dimiliki oleh Marcelino Ferdinand. Dia sedikit menyayangkan karena justru KMS Kadense jarang memberikannya kesempatan bermain. Menariknya, akun X pencari bakat pemain asal Argentina, Scouting Juvenil tak ketinggalan Marcelino Ferdinand pada laga tersebut. Marcelino Ferdinand 04 si wonderkid Indonesia dalam debutnya sudah tampil dan mencetak gol. Saat ini ia berstatus pemain DNC dari Divisi 2 Belgia. Kita tunggu lompatannya dari Marcelino, visi bagus, pukulan bagus, beberapa karakteristik pemain. Tulis pemandu bakat tersebut. Tak bisa dipungkiri berkat satu gol tersebut, Marcelino sukses membungkam kritik usai tampil buruk akibat cedera di beberapa laga sebelumnya. Marcelino sendiri berhasil menjadi pencetak gol termuda timnas Indonesia di Piala Asia. Namun dengan banyaknya pujian tersebut tentu diharapkan Marcelino tidak berpuas diri. Mengingat skuad Garuda masih akan menghadapi lawan berat kontra Vietnam dan Jepang guna membuka asa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Evaluasi timnas Indonesia usai hadapi Irak. Pertama, kurangi kesalahan individu. Evaluasi kekalahan timnas Indonesia menyoroti perlunya mengurangi kesalahan individu, seperti yang terjadi dalam laga melawan Irak. Contohnya kesalahan dalam membawa bola oleh Marcelino menyebabkan gol pertama Irak dan kehilangan bola oleh Jordi Amat membuka peluang serangan balik berbahaya. Untuk menghadapi tim-tim Piala Asia yang tajam, diperlukan peningkatan kedisiplinan agar kesalahan kecil tidak berakibat fatal. Kedua, kontrol permainan. Di laga kontra Irak terlihat bahwa kekurangan timnas Indonesia adalah kurangnya kesabaran dan terburu-buru. Meskipun mengandalkan serangan balik, skuad Garuda seringkali tergesa-gesa dalam mengalirkan bola sehingga menghentikan momentum positif serangan balik. Jika hal ini diperbaiki, serangan balik timnas Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan mengancam. Ketiga, mudah kehilangan bola. Timnas Indonesia hanya kuasai 34% penguasaan bola saja, berbanding dengan timnas Irak yang memiliki 66% penguasaan bola. Selain itu, timnas Irak juga memiliki peluang jauh lebih banyak dibandingkan pasukan Garuda. Permainan timnas Indonesia sendiri sering kehilangan bola akibat pressing ketat lawan. Timnas kesulitan menghadapi strategi ini, dan mengingat Vietnam dan Jepang juga menerapkan pressing, maka diperlukan peningkatan dalam mengatasi tekanan lawan. Kalah di laga perdana, asa skuad Garuda masih terbuka. Kekalahan timnas Indonesia kontra Irak di laga perdana grup D Piala Asia 2023 tidak menutup peluang untuk lolos ke babak 16 besar. Meski membutuhkan usaha yang ekstra, skuad asuhan Sintayong masih memiliki peluang sekecil apapun yang bisa dimaksimalkan. Sekedar diketahui, selain juara dan runner-up grup, ada 4 tim peringkat 3 terbaik yang diizinkan untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia bisa mengintip peluang lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik.
Setidaknya ada dua opsi yang dapat dilakukan. Pertama, timnas Indonesia menang atas Vietnam dan menahan Jepang. Jika kondisi itu terjadi, koleksi poin timnas Indonesia menjadi 4 angka. Raihan 4 angka dipercaya sudah cukup mengantarkan timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia. Opsi kedua adalah menang besar atas Vietnam dan kalah tipis dari Jepang. Raihan 3 poin juga memungkinkan membawa timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023, asalkan memiliki selisih gol yang bagus. Hasil tersebut tentu bukan skenario yang ideal bagi timnas Indonesia. Sebab pada awalnya, Sintayong memasang target minimal meraih 1 poin dari Irak. Namun tidak ada poin yang didapat Indonesia. Kendati demikian, Sintayong optimis bisa membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Sang pelatih yakin bisa membuat keajaiban seperti saat membawa Korea Selatan menang atas Jerman di Piala Dunia 2018 lalu. Seperti Anda katakan, kekalahan 1-3 ini membuat kami mungkin kesulitan untuk bisa melaju ke 16 besar. Masih ada Vietnam dan Jepang juga tim kuat. Saya punya pengalaman saat melatih Korea di Piala Dunia 2018 di Rusia. Tidak ada yang mengira kami bisa menang atas Jerman. Jadi kami tidak akan menyerah dan terus menatap ke depan, ucap Sintayong. Tak bisa dipungkiri, Piala Dunia 2018 menyajikan cerita heroik sekaligus tragis bagi Korea Selatan yang dilatih oleh Sintayong. Untuk itu diharapkan bagi Sintayong kala itu bisa terulang kembali bersama timnas Indonesia di Piala Asia kali ini.